responnya macam-macam gitu ya. Ceritakan kepada kami apa istilahnya gimana respon Bapak Ibu dosen atau mungkin dari pengalaman ini ya dari Pak Ahmad dulu mungkin ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Silahkan Pak Ahmad mungkin. Bisa. Terima kasih Bu Henry dan Bapak sekalian. Saya boleh mungkin ini cerita pengalaman pribadi saya aja. Jadi selama mulai awal pandemi ini hingga sekarang kita memang mencoba untuk belajar secara cepat gitu ya. Belajar secara cepat sekalian. Jadi memang Pak sekalian, kami belajar cepat ini dan ternyata bisa kalau kita mau tuh ya. Kami terus terang di lab, kami mengembangkan ventilator. Kami nggak pernah berpikir sama sekali itu bisa membuat ventilator tuh. Nah dalam waktu 2 bulan ya kita bisa membawa paling nggak UNS jadi salah satu atau mungkin beberapa sedikit perguruan tinggi yang ikut mengembangkan ventilator dan itu ternyata bisa itu. Kalau kita mau kuncinya kita mau. Nah, itu di lab. Kemudian di pembelajaran juga sama itu. Ya. Biasanya kita di keadaan normal itu kita di depan kelas kita pakai spidol ya kita nerangkan bagaimana hukum-hukum fisika, kita menggabungkan hukum-hukum fisika, ya kita ceritakan tadi membuat suatu penurunan persamaan yang itu penting ya karena fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang kita pemahamannya harus menggunakan bahasa matematika. Di kelas gampang sekali itu, temu langsung. Masalahnya adalah ketika kita harus dari mulai di kelas, kemudian menjadi work from home. Itu. Kita nggak bisa saja kan melempar PowerPoint gitu aja ya. Karena mungkin, saya akan coba share sekalian. Ini mungkin nanti saya juga minta masukan-masukan. Jadi paling nggak itu pedoman yang saya gunakan. Sehingga apa yang kita kerjakan ketika work from home itu, sama-sama bentuknya misal PowerPoint itu berbeda antara PowerPoint yang kita berikan pada saat setelah pertemuan di kelas dengan PowerPoint yang kita lempar setelah untuk work from home. Nah, saya akan coba share ini, Ibu sekalian, mohon izin. Silakan, Pak. Ya, oke. Mohon maaf. Oke. Jadi ini adalah pengalaman kami. Jadi kami beri judul ini mencari formula aktif teaching untuk mahasiswa fisika, Bapak sekalian. Jadi ini yang coba kami formulasikan. Jadi bentuk pembelajaran yang pas itu seperti apa? Itu kan khas ya. Jadi saya membuat suatu pemetaan seperti ini. Dari X menuju menuju Y. Y itu adalah PLO, Program Learning Outcome, atau kita biasa mengenal JPL. Nah, inilah keadaan awal kita. Ya, kita mungkin memperhatikan antara mahasiswa UNS misal dengan dari Arizona University tadi Pak Rizal berada atau mungkin ITB, yang berbeda caranya. Dan SDM kita juga ini. Fasilitas pendukung, sifat bidang kajian nanti kita ini yang membedakan mungkin misal antara fisika dengan biologi ya mungkin dengan ilmu sosial gitu ya itu juga perlu kita perhatikan termasuk adalah sifat pertemuan tatap muka dengan virtual ini yang kita coba bangun ketika kita membuat suatu materi ajar yang
pada masa pandemi yang berbeda dengan materi ajar ketika pada keadaan normal. Nah, ini yang kita jadikan pedoman, Bapak sekalian. Ini yang tadi saya katakan untuk hal lain kita perhatikan adalah pasal tadi yang saya sebut sebagai sifat bidang kajian, ya, sifat bidang kajian. Jadi dalam fisika, matematika itu adalah bahasanya. Kita tidak bisa memahami fisika dengan baik dengan menggunakan bahasa selain matematika. Tadi mungkin Pak Rizal, saya kira nanti bisa bercerita bagaimana bisa mendapatkan suatu kaitan baru, ya, atau relasi baru atau fenomena baru lah gitu, ya, tanpa menggunakan bahasa matematika. Jadi fisika itu mempelajari hukum-hukum dasar alam semesta dan hubungan antar hukum dasar sehingga terbuka suatu bentuk interaksi baru. Nah, ini kita harus pakai sebagai pedoman, ya. Jadi kita punya hukum dasar 1, 2 dan sebagainya, kita rangkai dengan bahasa matematika sehingga muncul relasi kompleks. Atau dibalik, kita punya relasi kompleks. Misal saja kita punya batu keluar dari mulut, kemudian kapas keluar dari mulut, ya kita sebul gitu. Kapasnya kita bayangkan sebagai sebuah kita bayangkan sebagai sebagai virus, misalnya virus corona itu keluar dari mulut kita, batu keluar, kapasnya keluar, di luar sana ada angin yang berputar-putar dari kipas angin atau dari nafas beberapa orang, ya tentu aja keadaannya lain, ya. Jadi di sana kita lihat bukan cuma gaya gravitasi yang bekerja, namun ada gaya-gaya lain yang akhirnya sama-sama keluar dari mulut, namun batu dan kapas atau virus mempunyai lintasan yang lain. Nah, itu mungkin kalau kita tidak memahami hukum dasar dan bagaimana relasinya, kemudian kita menggunakan matematik tidak akan bisa. Nah, itu yang kita perhatikan. Sehingga sama-sama kita misal saja contoh kasus, kita menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang kita berikan ke mahasiswa yang didahului dengan pertemuan di kelas mungkin akan berbeda dengan PowerPoint yang kita lempar ke mahasiswa pada masa pandemi. Jadi di sini tidak ada tatap muka atau video yang kita berikan. Nah, ini kita harus kita jadikan pedoman. Jadi saya jadikan pedoman sehingga materi yang disampaikan. Jadi apapun metodenya, ya kita harus bisa kembali tadi. Nah, ini antara pandemi sama tidak, kita harus bisa mencapai Y. Tentu aja fungsinya berbeda. Nah, ini fungsinya berbeda. Nah, kita pahami itu. Jadi ada Fx yang masa normal dan Fx yang masa tidak normal. Nah, saya kira itu yang mungkin jadi pedoman dalam pembelajaran saya, sehingga mungkin nanti kita bisa diskusi bentuk-bentuk yang mungkin saya lempar ke mahasiswa seperti apa, asesmennya seperti apa. Saya coba memahami itu, dan walaupun itu mungkin itu pribadi saya, dan terus terang saya termasuk orang yang awam komputer, Bapak sekalian, dan saya banyak belajar gara-gara dipaksa oleh pandemi ini. Respon teman-teman sendiri gimana, Pak? Gimana, Pak, Bu? Respon teman-teman dosen. Ya, saya kira itu berbeda-beda, ada berbeda-beda, tergantung pada pemahaman, gitu ya, berbeda-beda itu, beda-beda. Tapi saya yakin apapun metodenya, yang penting adalah bisa mencapai Z yang sama. Jangan sampai nanti capaian pembelajaran itu tergantung atau berubah karena kondisinya berubah. Jadi Z-nya sama, domainnya sama, cuma domainnya berbeda karena tambahan kondisi yang berbeda. Cuma Z-nya harus sama, tapi Fx-nya mesti berbeda. Nah, itu adalah bagian dari Fx. Kita harus sadar betul itu. Itu aja, Bapak sekalian. Jadi sadar bahwa sekarang adalah masa pandemi, tapi tujuan yang akan kita capai adalah sama.
Itu yang coba kita kembangkan dan mungkin masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri. Itu Bu Hendri. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kalau di Arizona sendiri gimana Pak Riza? Sejak kapan? Mungkin saya bisa kasih slide-nya ya. Boleh nggak? Silahkan Pak Gaul. Iya. Nah, ini metode, ini namanya Eric Mazur. Nanti kita ngomong sebentar deh tentang apa yang dia kerjain. Tapi sebenarnya yang saya coba praktekin itu active learning. Dan active learning itu mungkin bukan konsep yang lama, tapi bagi saya itu konsep yang baru. Karena sebelum saya jadi dosen tuh saya sibuk penelitian, jadi saya memang bukan ahli pendidikan. Jadi ini konsep lama banget. Jadi ini ada quote sebelum Masehi dari Lu Shang. Jadi maaf saya nggak bisa pronounce namanya. Jadi quotes-nya tuh kayak gini, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I, coba nih, titik-titiknya isinya apa coba. Kalau lagi konsen, ini deh, tolong kasih jawabannya di chat. Kalau nggak langsung unmute aja deh, kalau bisa unmute. Jawabannya apa nih? Involve me and I. Jawabannya involve me and I learn. Makanya active learning. Jadi ini bukan konsep yang baru. Memang baru untuk saya, tapi konsep yang cukup lama. Dan kalau di fisika tuh bagusnya ada namanya American Physics Society. Itu setiap November dan summer ada camp buat faculty, buat dosen-dosen yang baru. Dan Profesor Eric Mazur tuh kasih paparan. Dia tuh kayak legendanya fisika gitu paling nggak di Amerika. Dia profesor fisika di Harvard. Jadi konsepnya gini, kalau memang waktunya terbatas kita nggak perlu demo deh. Jadi konsepnya kita pengen murid tuh berinteraksi, karena menurut saya komunitas atau menurut Eric Mazur di camp itu saya ketemu dia tapi saya nggak ngomong sama sekali karena saya nggak gaul kan. Di komunitas itu berinteraksi antar mahasiswa itu penting. Dan kita pengennya, jadi kan ketika saya dulu kuliah tuh di kelas tuh biasanya kita, ini maaf ya saya ngejelasin sesuatu yang kita semua tahu lah. Di kelas tuh kita biasanya dosen atau profesor ngasih kuliah kan, namanya information transfer. Terus mahasiswa, paling nggak di kelas yang saya ambil ya, mahasiswa pulang dan memahami apa sih sense making. Nah, kalau menurut Eric Mazur, itu yang paling susah, yang paling butuh bantuan dari profesor itu sebenarnya sense making-nya, bukan information transfer-nya. Jadi yang dia mau lakukan tuh information transfer-nya, apakah dalam bentuk video atau dalam bentuk buku, dalam bentuk PDF, itu dilakukan di rumah. Tapi tetap juga ada aspek sosialnya, ada aspek interaksi antara mahasiswa. Jadi ini ada app yang free dan kita bisa download, kita bisa upload PDF files, kita bisa upload PDF files atau buku open book ya, open source books atau computer codes. Kita bisa upload ke Perusal, terus nanti mahasiswa kita tuh bisa nge-highlight gitu loh, bisa nge-highlight apa kalau mau di-share silakan aja Mas. Ya mungkin lebih gampang dilihat ya, dikasih share. Kan deh. Saya nggak tahu kita mau selesai jam berapa nih masalahnya. Mbak Dwi masih senyum-senyum. Masalahnya yang saya tuh yang paling dikit ilmunya di sini dalam untuk mengajar. Jadi di universitas saya kita pakai namanya Canvas.
Tapi di tempat yang lain mungkin Moodle, mungkin Blackboard. Terus Perusal itu udah saya buka tadi. Jadi bahkan dari segi masuknya tuh mahasiswa saya bisa pakai Twitter atau Google atau Facebook. Jadi dari awal memang udah pengennya tuh mahasiswa tuh bisa berinteraksi gitu. Dan yang kedua, ini tuh gratis dan bisa untuk dipakai untuk jurusan apa aja, jurusan ekonomi, jurusan apa ya, mungkin bukan musik atau mungkin jurusan musik kalau apa note apa sih itu, ya itulah kalau gitar tuh tablet tuh. Jadi baru salsa di mana ya? Udah saya tutup jangan-jangan. Oke. Kalau saya sih masuknya ke sini. Ini kelas yang saya bakal ajar insya Allah semester depan. Jadi saya bakal ngajar lab. Nah itu separate question. Terus masuk ke Perusal. Sebentar. Oh, perusahaannya integrated sama Canvas-nya, Mas ya? Nggak harus sih, tapi Oh, nggak tahu kenapa. bisa di-set gitu ya. Bagus juga. Sebentar. Memori saya oke sih. Sebentar ya. Ini Oke. sesuatunya ini semacam learning management system itu ya Pak Rizal? Iya, jadi kayak tadi Canvas tuh Learning Management System atau biasa kita sebut LMS, kayak Moodle lah. Istri saya dulu sempat 2 tahun di Indonesia karena imigrasi. Kalau nggak salah dia pakai Moodle. Dan ini untuk kelas yang saya ajar semester depan. Tapi ini bukan contoh yang bagus karena murid-murid saya belum mulai kelasnya akhir Agustus. Jadi saya ke kelas sebelumnya aja. Jadi ini kelasnya sama Eric Mazur dulu. Jadi misal kita bisa upload, ada buku open book yang kita open textbook ya, yang bisa diupload atau apa aja bisa kita upload ya. Dan memang Eric Mazur tuh maunya bukan video. Karena video yang pertama mungkin susah untuk dikasih komentar. Bisa juga sih kayak YouTube kan banyak yang ngasih komentar. Tapi yang kedua tuh kadang-kadang sama murid-murid anak-anak zaman sekarang, mereka cepetin gitu loh. Bukan cuma 1,5x, kadang-kadang sampai 2x atau mungkin kalau mereka pinter komputer bisa 3x kali. Jadi dia lebih suka bentuknya teks. Jadi kita bisa upload apa aja. Oke, sorry. Informasi bermanfaat nih buat saya. Saya punya alasan nggak bikin video ini. Ini maaf kecil ya, coba deh. Jadi misal ada satu murid ya yang ada pertanyaan dengan kalimat ini gitu. Apalah kenapa F itu nggak sama dengan MC kuadrat gitu kan, apa aja. Dan kalau memang suka fisika, kita juga bisa masukin latex di sini kalau mau ya. Jadi kita bisa ada yang nanya terus ada yang jawab gitu. Jadi bisa tinggal highlight terus dari situ kita bisa ngasih komentar gitu. Nah, ini student suka Oke, ada banyak feature yang karena waktu saya kalau ada yang mau belajar lebih banyak mungkin ke YouTube ya. Eric Mazur ada kayaknya 1 atau 2 video 1 jam tentang Perusal. Yang pertama, kalau memang kelasnya besar, kita bisa ngeset grup-grup kecil gitu loh. Misal satu grup 10 orang. Jadi kita bisa ngelihat komentar dari semua student, tapi satu student cuma bisa ngelihat dari teman grup yang kecil itu, atau 5 orang atau 10 orang. Eric Mazur bilang kalau nggak salah 8 gitu. Itu idealnya. Terus dari situ kita bisa ngelihat, kita dapat statistik murid-murid tuh bacanya tuh sampai mana, dan yang paling aktif tuh siapa, pertanyaannya apa gitu. Dan mungkin tentang pertanyaannya itu
eh, sorry, ini kelasnya Eric Mazur sih. Tentang pertanyaannya itu mungkin harus pakai. Oke. Jadi ini ada data, ada banyak yang data yang kita dapetin bahkan sebelum kelasnya mulai. Gitu. Yang pertama kita tahu murid-muridnya itu baca atau enggak. Kita tahu seberapa banyak yang ngasih komentar. Dan anak-anak zaman sekarang kan kadang-kadang mikirnya cuma angka-angka aja, nilai-nilai ya. Jadi semakin banyak mereka nanya, itu nilainya semakin gede. Dan setiap kali yang nanya kan ada yang respon dan ada yang ngasih jempol atau thumbs up gitu, thumbs up atau diturunin. Pertanyaan ini kalau pertanyaan bagus kan bakal naik ke atas. Pertanyaan kalau nggak bagus ya orang bilangnya nggak like gitu, dislike. Dan dari situ tuh mahasiswa dapat poin. Dan kita juga bisa ngeset target. Misal kita minta muridnya kita rata-rata harus angkanya 60%. Jadi misal kalau beberapa hari sebelum kelasnya mulai, murid itu belum mulai, perusahaan tuh bakal ngemail, kamu belum baca, 53% dari kelas tuh udah mulai baca, dan kamu kalau bisa baca gitu. Jadi kita dapat data dari mahasiswa yang mahasiswa baca dan mereka ada komunitasnya mereka online, nggak harus di kelas. Terus yang canggih banget, tapi mungkin saya nggak tahu di Indonesia pembelajarannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu di sini ada machine learning-nya. Jadi dari pertanyaan itu udah dikasih kesimpulan gitu loh. Jadi kita dikasih tahu, ini karena kelasnya belum mulai jadi masih kosong ya. Jadi kita dikasih tahu topik yang mahasiswa kita tuh salah ngerti itu yang mana aja gitu. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari confusion report nih gitu. Ya juga ada semua komentar, apalagi ya. Dan kadang-kadang kan murid mikir kita nggak baca komentar mereka, dan itu mungkin ada benernya juga karena semua orang sibuk sekarang ya. Tapi mereka surprise gitu loh kalau saya ngasih 30% dari kamu nanya tentang ini, mereka ternyata Rizal tuh baca komentar saya gitu. Padahal kadang-kadang yang saya lihat tuh cuma hasil machine learning aja. Terus jadi semua yang nilai itu juga mesin, yang ngasih report itu juga mesin, dan mereka bisa bertukar pikiran gitu. Dan dari situ kita bisa memakai waktu kuliah. Kalau saya itu masih pakai kuliah tatap muka atau di sini namanya synchronous kelas itu untuk tanya jawab. Jadi saya bawa pertanyaan, nanti mereka jawab gitu. Ini mau makasih. Itu ini apps-nya mobile kan, jadi bisa nggak cuma pakai desktop ya. Jadi ini bisa pakai cellphone, bisa pakai desktop. Tapi ini kan saya ngeset window size-nya segini aja udah ribet kan. Jadi memang saya bilang ke murid-murid saya kalau bisa pakai laptop atau pakai tablet atau pakai komputer, karena susah ngetiknya kan, udah ngetiknya susah, bacanya susah. Mungkin itu sesuatu yang bisa mereka perbarui. Kalau untuk free atau berlangganan ya Pak ya? Ini free. Kalau untuk textbook-nya itu paling enggak kemarin itu banyak yang bikin free. Tapi memang ada open textbook yang bisa dipakai. Kalau saya sih PDF saya masukin. Jadi anak-anaknya itu yang bikin capek kan, ngerubah PowerPoint yang cuma basic aja kita bikin kalimat yang jelas gitu. Itu kan capek banget. Dan itu harus saya upload kayak seminggu sebelum lecture tuh kan susah. Tapi itu yang paling gampang sih, kita upload PDF sendiri. Tapi ada juga buku yang mereka gratisin.
Tapi programnya semua ini gratis dan bisa dipakai untuk, saya juga, ini kan kelas yang saya pakai, kelas yang saya bakal ngajar semester depan itu kan biophysics, jadi nggak fisik, itu fisika sama biologi. Saya pakai buat journal club. Jadi murid-murid saya tuh baca paper, bukan baca textbook. Dan mereka bakal annotate, insya Allah bulan Agustus nanti. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Rizal? Sebenarnya ada satu lagi sih. Ini kan yang sebelum kelasnya ya. Yang kedua, Bang Rizal itu yang kalau ini free version gini ada limited ininya nggak? Berapa paper yang berapa halaman itu? setahu saya PDF sih file? Kayaknya enggak ya? Oke. enggak. Dan memang juga ada yang bayarnya tuh nanti kalau pakai buku textbook yang anak-anak pakai. Jadi saya pakai University Physics dari Pearson. Nah itu bayarnya ke Pearson. Pearson kita nggak bayar ke Perusahaan. Nanti Pearson yang udah ngomong. Jadi Pearson udah ngirim email. Kamu Januari nanti mau nggak pakai buku Pearson? Ini udah saya masukin ke Perusahaan katanya gitu. Saya dapat email tadi pagi atau kemarin. Kalau boleh saya minta waktu sedikit tentang di kelasnya. Nah, di kelasnya tuh ada aktivitas juga. Di kelas tuh maksudnya Zoom kelas gitu loh. Itu hampir sama kelas saya ketika sebelum COVID, tapi memang partisipasinya nggak sebagus dulu gitu. Tapi anak-anak suka kayak gini karena kadang-kadang saya nggak nyiapin kayak gini, saya kasih lecture, mereka kurang suka gitu loh. Karena mereka alhamdulillah mereka cukup polos gitu sama saya. Mungkin karena saya juga nggak bisa menjaga jarak dengan murid atau gimana. Jadi mereka bilang saya nggak suka, saya sukanya pertanyaan gitu. Saya juga sempat kaget juga yang pernah sebelum COVID ya, setelah COVID nggak bisa kan. Mereka bilang, Prof, bisa nggak kita selfie? Jadi ini salah satu contoh yang atau ada juga yang kerja di Starbucks. Prof, mau nggak saya bawain ini kopi? Saya jawab, saya nggak bisa. Itu ada policy-nya universitas saya. Oke. Jadi pertanyaannya tuh biasa ini bukan revolusioner ya. Ini namanya kalau di physics di Amerika itu namanya peer instruction. Ini juga yang bikin Eric Mazur. Jadi kan dari pertanyaan-pertanyaan, dari konsep-konsep feedback dari perusahaan, kita tahu konsep-konsep apa yang harus kita tes. Nah, dari situ kita bisa bikin pertanyaan. Ini pertanyaan cukup standar ya. Tapi memang banyak student yang jawabannya salah, kayak 30% lah biasanya tiap tahun. Jadi saya tanya ini, terus saya suruh student mikir, tapi nggak kerja kelompok. Nah, ini kita kalau di Amerika pakai Zoom. Dan setelah itu mereka jawab. Ini bisa saya deliver, tapi deliver ke windownya lain lah. Jadi saya nggak bisa kasih lihat sekarang. Jadi saya tahu yang jawabnya A, B, C, D, E itu berapa gitu. Terus habis itu saya suruh mereka diskusi sama temennya. Jadi kalau di Zoom ada namanya breakout room. Saya nggak tahu itu untuk account yang nggak free itu ada juga atau nggak, saya nggak tahu. Dari situ mereka diskusi lagi. Terus habis itu saya deliver again, jadi round 2. Round 2 biasanya kalau misal ya, round pertama tuh 70%, 30% salah, round kedua harusnya biasanya 95% benar gitu. Tapi kalau kadang-kadang tuh yang seru kalau 50% misal A, 50% B, nah itu biasanya seru tuh. Jadi yang ini cara biasanya saya yakin hampir semua dosen kayak gini, tapi ini yang saya coba lakuin dan student sih kayaknya kemarin menghargai lah paling nggak usaha saya gitu. Saya kira itu aja tentang ini free juga Bang. Learning. Oh, yang ini. Nah, yang Catalytics. ini tuh ya. Ini tuh yang bikin Eric Mazur. Kalau ini itu yang bikin Pearson, maksudnya yang jualan Pearson. Kalau ini nggak free. Dan ini tuh kalau di kelas
itu murid-murid tuh pakai komputer atau cellphone. Dan mereka harus login, mereka bayar $12 per selama S1 lah, selama ngabisin buku itu. Jadi 3 semester $12. Dan kita bisa pakai ini. Jadi ada beberapa sistem lain ya, tapi saya kurang tahu. Saya tahunya cuma Learning Catalytics. Jadi saya pengennya, kalau Eric Mazur sih ngakunya dari tahun 95 dia udah nggak ngasih kuliah. Saya belum sampai levelnya dia lah, masih jauh. Ya. Tapi student senang kayak ini karena mereka juga dapat poin. Tapi kadang-kadang ngeselin juga kan. Mereka Karena juga yang dipikir ini ya. poin doang gitu. Iya benar. Sama Mas itu di mana-mana. Iya. Jadi ini spesifiknya Pearson ya, Learning Catalytics. Learning Catalytics Pearson. Jadi ada beberapa. Jadi kalau bukunya Pearson, mereka ada Learning Catalytics. Saya coba kasih ini dia. Ada chemistry, ada economics, ada banyak bidang.